warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan di hari ini. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Baik, semuanya baik ya. Ada yang kurang sehat? Kurang sehat ya, tapi tetap antusias ya mengikuti kegiatan pagi hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kiranya yang bersedia memimpin doa? Iya, silakan dipimpin doa. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalan ya, kita satu sama lain sudah kenal? Sudah lah ya, sudah kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Alriza Ayu Nanda. Saya biasanya dipanggil Riza. Oke, teman-teman nanti bisa memanggil saya Riza. Dan nanti silahkan, saya yakin semuanya sudah kenal. Tapi kira-kira tahu nggak Alisa? Marta suka pelajaran apa? Nah, belum tahu. Nah, kita akan cari lebih jauh ya tentang teman-teman. Misalnya Marta suka pelajaran apa, nanti bisa kita nanti dengan permainan lempar bola. Di sini saya punya bola. Saya misalnya Riza suka geografi misalnya. Nah, saya lempar ke Alisa. Misalnya, Alisa tangkap. Nah, Alisa menyebutkan Alisa terus apa gitu, pelajarannya apa. Kalau saya tadi kan saya contohkan Riza geografi misalnya. Terus nanti lanjut saya lempar ke Alisa. Kamu nanti lempar ke siapa? Lempar siapa? Jadi disebutkan namanya. Ya, jelas ya? Bisa dimulai? Oke, dimulai dari saya perkenalkan. Nama saya Riza, saya suka geografi. Saya lempar ke Alisa. Perkenalkan, nama saya Alisa, saya suka pelajaran bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Tia, saya suka Perkenalkan, nama saya Nadia, saya suka bahasa asing. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Santai-santai. Perkenalkan, saya Aurelia, saya suka pelajaran agama. Semua sudah dapat lemparan bola? Sudah. Oke, saya mau tes. Kira-kira Marta suka apa tadi? Ya. Terus Dini suka apa? Oke, semua sudah tahu ya, sudah mengenal ya satu sama lain, sudah saling mengerti. Oh, ternyata Alisa suka pelajaran bahasa Inggris misalnya dan sebagainya. Oke, selanjutnya agar kita lebih rileks lagi, mau bermain lagi? Mau bermain lagi? Mau. Ya, kita nama permainannya adalah tangkap jari. Ya, agak kesini aja, agak kesini. Saya agak geser aja. Kamu gabung sama Marta ya. Nah, sini. Oke, apa namanya tadi? Tangkap jari. Jadi tangan kirinya silahkan diginiin, tangan kiri. Lalu telunjuk kanan di atas tangan temennya, tangan kiri temennya. Oke, siap ya. Nah, nanti kalau saya bilang menyebutkan angka ganjil, kalian harus menangkap jari temennya. Tapi yang punya jari juga harus mempertahankan, jangan sampai ketangkap, ya. Bisa ya? Bisa. Nah, tapi kalau saya menyebutkan angka genap, misalnya 8 gitu, kalian tidak perlu bergerak, jadi cukup diam. Oke, bisa dimulai, bisa dimengerti? Kita coba dulu. Jadi yang punya jari harus bertanggung jawab dengan jarinya masing-masing ya. 5. Belum. Oke, kita kembali lagi, lanjut lagi. 6. Konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh kembali. Ya. Oke,
lumayan sudah ini ya, udah relax lah ya. Jadi di sini saya harap semuanya santai, tapi kita serius. Santai tapi kita serius. Nah, dalam bimbingan kelompok ini saya harap, guru harap semuanya bisa berpartisipasi aktif ya, bisa saling tanya jawab, terus kemudian nanti kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan, tidak usah malu-malu, karena ini sifatnya kita berkelompok ya, jadi berdiskusi gitu ya, saling berdiskusi. Kemudian karena ini kita hanya ada 8 anak ya, jadi yang boleh tahu apapun yang kita bicarakan di hari ini, saat ini itu hanya kelompok ini yang boleh tahu. Oke? Bisa dipahami ya. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan privasi. Ya, misalnya kayak tadi kan menyampaikan saya suka ini gitu. Itu kan privasi ya, privasinya masing-masing. Siapa tahu nanti kalau disebarluaskan itu malah jadi bahan olokan kan, kasihan temannya gitu. Jadi mohon untuk dijaga rahasianya. Oke, gitu ya. Nah, berkaitan dengan permainan tadi, kira-kira yang kalian bisa tangkap apa? Melatih apa? Melatih konsentrasi. Oke, benar. Nah, di sini kira-kira siapa yang kalau di kelas ya, pas waktu pelajaran di kelas itu konsentrasi, fokus memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru itu, kira-kira siapa yang bisa sampai 15 menit lebih? Siapa? Ada? Ya. Paling lama kira-kira berapa menit? 8 menit. Berapa? 5 menit. Oke. Terus realistis kan, ya kan? Terus apa lagi? Oh, tergantung gurunya. Ya betul ya. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan konsentrasi. Nah, karena kita kan sering ya kalau misalnya pas waktu pelajaran atau pas apalah itu kita jadi kayak kedistrak gitu, jadi nggak konsen sama sesuatu. Terutama pas waktu pas waktu belajar. Nah, jadi yang kita bahas hari ini gimana sih cara meningkatkan konsentrasi belajar? Salah satunya dengan kita mengenali tipe belajar atau gaya belajar kita. Nah, kita nanti ada sebuah permainan ya, teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat dari permainan itu, kalian bisa tahu, bisa mencari tahu, bisa menganalisis kira-kira gaya belajarku seperti apa sih biar aku bisa konsentrasi dalam belajar, gitu ya. Jadi tujuannya agar teman-teman semua ini bisa lebih optimal lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajaran. Oke, siap? Kira-kira mengikuti permainan yang akan kita lanjutkan lagi? Ya, siap. Oke ya. Oke, jadi nanti permainannya namanya truth or dare. Sudah tahu ya, sudah pernah ya? Sudah pernah? Sudah. Nah, nanti yang dapat truth itu nanti berarti harus menjawab pertanyaan secara jujur, secara benar. Kalau yang dare nanti melakukan sebuah tantangan-tantangan yang ada di sini. Nah, bawa HP semuanya? Bawa ya. Kemudian nanti saya akan di sini ada acak ya. Bentar, saya persiapkan. Oke, saya akan menjelaskan permainannya ya. Namanya truth or dare. Jadi nanti silakan teman-teman bermain yang do, mikado, SK gitu ya. Nah, nanti siapa yang ketangkap dia maju ke depan dan nanti spin ini ya. Nanti dapat apa? Nanti silahkan di scan barcode-nya. Oke, bisa dipahami? Bisa kita lanjut? Ya, oke. Silakan lagi bergeser lagi. Oke, bisa dimulai ya. Bisa dimulai. Nah, ya, selang-seling. 1, 2, 3. Do, mikado, SK, do, bea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oh iya. Maju, maju, maju. Silakan maju dulu. Yang lain geser sedikit. Oke, silakan diklik ini ya. Oh iya, HP-nya. Ya kan. Diputar dulu, silakan dapat apa? Jeng jeng. Diklik aja. Apa ya? Oke, ya. Ini silakan. Jadi yang terus tuh warnanya pink ya. Warnanya pink. Nih, bisa di bawah? Ya, itu biar pas. Nah, itu sudah muncul ya pertanyaannya. Bisa ini. Nah, di pertanyaannya dibaca dengan keras. Lebih suka belajar tempat sepi atau di tempat ramai yang bukan banyak teman? Gimana? Di tempat sepi atau dengan banyak teman? Tergantung apanya nih? Kalau lagi terus butuh banyak teman, tapi kalau laki-laki ya. Oh gitu, ya bisa dimengerti. Oke, bisa, boleh duduk. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Harus semuanya harus dapat ya nanti ya. Kira-kira dapat apa ya? Dibacakan dengan keras ya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, silahkan dibacakan dengan keras. Diri. Telepon salah satu anggota keluarga dan minta kalimat motivasi agar kamu semangat belajar. Ya. Ayo. Ini salah satu siapa yang mau kamu telepon harus di loudspeaker ya. Browsing di internet tentang macam-macam gaya belajar dan jelaskan di depan. Oke, berarti nanti silahkan browsing tentang gaya belajar. Oke, nanti ya semua kedapatan dulu, nanti untuk tugas-tugasnya nanti kita bisa bareng-bareng gitu ya. Oke, lanjut lagi. Bacakan dengan keras. Apa yang membuatku tidak semangat belajar? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Yang pertama itu Inggris ngantuk. Oh ya, oke, karena ngantuk. Oke, lagi mungkin ada lagi. Gak apa-apa. Ya kadang mau kita. Oh, betul kan. Terus Gak punya apa? penyemangat. Oh, gak punya penyemangat. Oke. Terus? Mungkin kadang mau pikirin gimana. Oh, banyak pikiran mas belajar. Oke, siap. Nah, sudah. Browsing di internet tentang tips belajar sesuai gaya belajar yang dimiliki dan jelaskan di depan teman-teman. Oh ya, jadi nanti kan gaya belajar tuh ada apa aja, terus di situ ada tipsnya tuh biar kalian sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti di browsing di internet ya. Oke, nanti untuk tugasnya nanti bareng-bareng. Oke, silahkan yang belum 3 orang. Ya, 3 orang. Mungkin yang lain yang ada tugas-tugas tadi bisa sambil ini ya, sambil di browsing. Lebih mudah memahami materi pelajaran daripada sebuah gambar, video atau praktek langsung. Ya, jadi kamu lebih mudah memahami pelajaran itu dari gambar, dari tampilan gambar, tulisan, atau berupa video, atau praktek langsung. Praktek langsung sih. Oh ya, praktek langsung ya jawabannya ya. Oke, 2 lagi. Gimana? Ya, bisa
bisa ini sampaikan? Apa yang membuatmu nyaman saat belajar? Ya, apa yang membuatmu nyaman saat belajar? Sambil dengerin lagu. Oke, sambil dengerin lagu, ya. Kamu apa? Ekspresikan saat kamu mendapatkan tugas yang sulit untuk dikerjakan. Oh ya, gimana ekspresinya kira-kira? Bisa maju ke depan? Hah? Berdiri? Ayo, ayo maju. Gimana nih kira-kira ekspresinya ketika kamu dapat tugas yang sulit banget menurut kamu? Ekspresinya gimana? Boleh dibuka maskernya? Ya sebenarnya bukan ekspresi kayak perasaannya kayak Perasaannya nggak jelas, tapi nggak berekspresi apa-apa. Sembunyikan ya, biar nggak ketahuan. Oh ya ya ya, ya udah boleh. Oke, tadi Marta sudah bisa dihubungi. Halo. mau minta motivasi belajarnya dong. Belajar. Motivasi belajar. Ayo Sebelum itu kamu yang nentuin. Dan ya belajar itu buat dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi itu. Oh ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tadi semangat. Yang dapat tugas browsing, ada berapa orang? Boleh dituliskan ya di bukunya masing-masing. Oke, boleh ditulis ya bukunya masing-masing. Kamu menyebutkan atau kamu menjelaskan apa yang kamu dapatkan tadi di internet tadi. Terus yang lain menyimak dan menulis intinya. Jadi macam-macam ya belajar. Pertama di visual, jadi kayak satu ngeliat kayak mengamati, terus mengamati gambar atau video. Dan satu yang kedua ada audiotory. Kalau audiotory itu kayak kalau pembicaraan video atau orang lain gitu. Terus yang ketiga ada plastik, jadi kayak apa ya, estetik, jadi kayak melibatkan tindakan gitu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi namanya Dinda, coba bisa diulangi apa yang dimaksud gaya belajar visual. Visual itu kayak apa sih ya, gambar atau dan yang bisa dilihat Membaca gitu ya. Oke. Kalau siapa namanya? Iva, kalau gaya belajar auditori kayak gimana? kayak ngulangi pembicaraan. Ulangi pembicaraan, terus mungkin ada ciri lain? Didengerin. Oh ya, pendengaran gitu ya. Kalau yang satu lagi kinestetik. Siapa tadi namanya? Azalia. Kira-kira apa kinestetik? yang membantu satu atau Berkarya gitu ya. Oke, jadi dengan gerakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gaya belajar itu ada berapa, teman-teman? Ada 3 ya. 1 visual, auditory, dan juga kinestetik. Visual itu kita lebih suka, lebih condong kalau belajar itu dengan cara melihat. Jadi kalau mau menghafal nih, kira-kira saya harus tahu nih tulisannya. Bahkan mungkin kalau pas kita mau hafal materi ya, misalnya sampai di halaman berapa itu kita ingat gitu loh. Jadi kan kita harus melihat ini apa namanya, bacaannya seperti apa. Nah kalau misalnya auditori, dia lebih condong ke ya mendengarkan. Misalnya kayak tadi ya Alisa, kamu lebih nyaman belajar dengan cara apa? Sambil mendengarkan musik. Nah itu bisa salah satu ciri atau contoh dari gaya belajar auditori. Jadi kalian biar bisa lebih konsentrasi, kalian harus dengan menggunakan musik itu tadi, atau dalam pembelajaran di kelas misalnya dengan video, kan ada audionya ya, jadi dia pakai audio. Kemudian yang terakhir apa gaya? Kinestetik. Oke, kinestetik berkaitan dengan praktek, gerak gitu ya.
ada yang dalam mempelajari sesuatu dia harus pegang nih bendanya, objeknya. Berarti dia adalah tipenya kinestetik. Terus kemudian misalnya dia lebih suka atau lebih minat pada pelajaran penjaskas. Tadi ada nggak? Nggak ada ya. Kayak olahraga. Nah itu bisa jadi dia lebih condong cara belajarnya dengan cara kinestetik. Jadi kalau mau menghafal, mau memahami materi itu dengan cara apa? Misal dengan cara berjalan, sambil jalan-jalan, sambil melihat sekitar dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah di sini Bu Riza punya materi tentang konsentrasi belajar tadi. Nah, kan bisa dibaca ya. Saya kasih waktu. Tadi yang paling lama berapa menit tadi konsentrasi? 5 menit, 8 menit ya tadi ya. Oke, saya kasih waktu 8 menit untuk membaca. Cukup singkat. Nah, pas ya. Oke, 8 menit dari sekarang untuk membaca apa yang dimaksud konsentrasi dan sebagainya. Sudah ya? Oke, dari ini tadi materi yang kalian baca tentang apa? Judulnya? Konsentrasi. Tentang konsentrasi belajar. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa yang dimaksud konsentrasi belajar? Ya kalian pahami aja. Nggak perlu secara tekstual, nggak perlu dibaca. Tapi yang kalian pahami aja. Apa sih konsentrasi? Pemusatan pikiran. Bener ya? Kita fokus terpusat pada satu titik atau satu objek. Itu berarti konsentrasi. Kalau dalam belajar, berarti kalau misalnya dalam pembelajaran kalian fokus dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, gitu ya. Oke, kemudian penyebabnya. Tadi kan banyak nih ya yang bilang, aduh jadi kurang konsentrasi nih dan sebagainya. Ternyata di sini ada penyebabnya. Satu aja, kira-kira apa penyebabnya? Kesehatan jasmani, sedang nggak enak badan, ya, jadi nggak konsentrasi. Di sini perempuan semua ya, mungkin semua juga sudah datang bulan misalnya. Kalau pas datang bulan, apalagi awal-awal itu kan nggak mood banget ya, nggak enak banget, PMS gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan salah satu penyebab jadi dari kurangnya konsentrasi. Nah dari kalian tahu, kalian baca tentang penyebab itu tadi, maka harapannya kalian bisa menghindari hal-hal yang menjadi penyebabnya. Kalau misalnya tadi memang kurang enak badan ya, kita harus rajin-rajin olahraga, menjaga kesehatan gitu ya, pola hidup dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalian bisa pahami lebih lanjut tentang penyebab-penyebabnya. Oke, kemudian salah satu cara untuk meningkatkan motivasi. Satu aja. Apa? Yang kalian ingat, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka, kira-kira yang kalian ingat. Nah, mengenali karakter diri sendiri. Nah, ada kaitannya dengan tadi kita belajar tentang gaya belajar. Belajar tentang gaya belajar, tipe belajar. Itu kan termasuk karakter kita. Kita tuh sebetulnya karakternya apa sih? Gaya belajarnya tuh seperti apa sih? Tipenya gimana sih? Nah, kalau tadi Alisa sambil mendengarkan musik ya silakan. Berarti cara belajarmu seperti itu. Kalau misalnya mau memahami materi lebih lanjut, mau ujian misalnya, sambil mendengarkan musik atau bisa dibaca lagi dengan suara lantang. Ya, misalnya konsentrasi belajar. Jadi selain kita membaca, kita kan mengucapkan, maka telinga kita akan mendengar. Nah, kemampuan kita kan lebih condong di situ ya, kemampuan mendengar kita. Kita akan lebih mudah mendengar. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya gaya belajar yang tipe visual, misalnya, kira-kira seperti apa? Tadi yang dapat tugas browsing tips-tips tadi siapa? Nah, kira-kira apa tipsnya? Oh, belum browsing. Oke. Ini nanti bisa di browsing lagi ya. Jadi tips-tipsnya kalau misalnya gaya visual ya, bisa sticky note tuh ya ditulis lagi, karena gaya visual itu dia melihat melihat objek. Jadi kalau pelajaran ya dia melihat pelajaran itu apa materinya, ditulis lagi misalnya ditempelkan di
di mana yang kalian sering lihat. Gitu ya. Kalau kinestetik kira-kira tadi siapa tadi namanya? Azalia ya. Azalia tadi kan dia ketika ditanya kamu lebih suka mana? Melihat atau dari video atau dari audio atau dari praktek langsung. Nah, dia bilang kalau dari praktek langsung berarti bisa kita lihat ya bahwa dia tipenya kinestetik. Ya, bisa dengan menghafal ya, jalan-jalan, melihat sekitar atau mempraktekkan langsung. Enggak dia misalnya ini pegang objeknya langsung. Itu ya, bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, untuk selanjutnya ini sebagai tindak lanjut kita ya teman-teman semua. Jadi nanti saya harap ini diisi, gambar kerjanya diisi, kemudian di sini ada semua tentang. Jadi kalian coba analisis itu kira-kira tipe belajar itu apa ya, seperti apa ya, tadi sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nanti silahkan dituliskan di sini dan bisa dikumpulkan di hari Selasa ya, di hari Selasa itu silahkan dikumpulkan di sini. Oke, seperti itu ya. Semuanya sudah paham. Nanti apa tugasnya? Tugasnya apa? Diisi. Ya, terus yang ini diisi sesuai ya, dianalisis sendiri ya, sesuai. Nah, itu seperti apa tipe belajarnya, gitu ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih semuanya sudah aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Siapa kiranya yang mau memimpin berdoa? Alisa lagi? Oh ya, oke silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa agama dan kepercayaan. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ngecek lagi konsentrasinya. Ya, siap? Mau? Sebelum saya tutup, saya mau ngecek konsentrasi kalian. Jadi lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Jadi lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Pegang rambut. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.